Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan sholat, wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada yang berkenan untuk menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, yaitu program Keimanan, Doa, dan Zikir yang diampu secara langsung oleh guru kita semuanya, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam kurun waktu 1 jam ke depan kita akan menimba ilmu bersama dan juga mencatat faidah-faidah bersama yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya, yaitu guru kita semuanya, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu tentunya di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan semua lancar ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ini nampaknya sudah hitungan hari mendekati Ramadan ya Ustaz? Betul ya, hitung hari Ramadan pasti akan datang. Tapi kita juga ya nggak tahu ya berapa hari lagi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Betul sekali Ustaz. Semoga Allah berikan ya yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kami juga izin menginfokan terkait perubahan jam tayang dari program live interaktif kita selama Ramadan mendatang. Adapun untuk program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir, insya Allah tetap pada hari yang sama, namun ada perubahan jam yang awalnya kita live pada pukul 20, akan kita ajukan pukul 4 sore. Perubahan ini insya Allah akan terjadi selama bulan puasa mendatang. Dan tak lupa kami izin menyapa para pendengar setia kita semuanya yang ikut mendengarkan program live interaktif melalui radio-radio RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio MD FM Probolinggo, kemudian ada Radio Hang FM Batam, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, dan juga ada Radio Gema FM Bontang, dan juga ada Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Dan kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya secara langsung kepada guru kita terkait keimanan, doa, dan zikir melalui 2 cara, yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon WhatsApp kami di nomor 0821 706087. Adapun cara yang kedua bisa melalui telepon satelit kami di nomor 0331 544 6087. Dan kami memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa untuk bertanya masing-masing 1 pertanyaan selama sesi live interaktif berlangsung. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, maka kita awali terlebih dahulu pertemuan live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan nasihat indah dari guru kita, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya suasana Ramadan semakin dekat ya. Dan seolah-olah ya begitu kita sholat maghrib, isya, terasa ingin sholat tarawih.
Dan tentunya kita yakin bahwa Ramadan itu ya pasti datang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena begitulah perjalanan hidup. Itulah silih bergantinya hari demi hari, ya bulan demi bulan, sehingga terjadi perubahan tahun, ya. Yang menjadi ya sesuatu yang selalu menghantui diri kita adalah apakah kita yang sekarang sedang mendengar ya acara live ini atau yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, apakah kita akan mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan? Inilah yang ya sungguh sangat membuat kita ya khawatir. Tapi di waktu yang sama tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memuliakan kita dan diberi kesempatan untuk ya bersua dengan Ramadan. Allahumma amin. Oleh karena itu, di antara usaha ya yang harus kita lakukan agar nantinya seandainya kita bertemu dengan Ramadan agar lebih maksimal dalam beribadah, yang pertama haruslah mempersiapkan diri bekal yang cukup. Pertama tentunya memperbaiki hati dan jiwa kita, ya, bertaubat dari berbagai kesalahan, dosa besar dan dosa kecil. Ya, kendati taubat itu bukan ya rutinitas hanya sebelum Ramadan atau dalam momen tertentu, tidak, tapi adalah ya hal yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, meningkatkan amal saleh, baca Al-Quran, zikir, ya, salat. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan dan menjadi sebab kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Hal yang tidak kalah pentingnya, bekal yang harus kita persiapkan adalah ilmu yang cukup. Jadi mempelajari tentang hukum puasa agar puasa kita sah. Benar puasa itu wajib. Ya. Maka hendaklah kita bertanya kepada ahlinya atau membaca atau mendengar ya tentang penjelasan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, agar puasa kita bukan hanya sebuah tradisi, ya, bukan hanya ya kebiasaan, tapi betul bernilai ya ibadah, ketaatan yang berlandaskan ilmu, ya. Salatnya begitu juga ya, dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan betul-betul berdasarkan ilmu, bukannya faktor ya kebiasaan orang berpuasa. Ya, makan sahur, ikut makan sahur, nanti ya menahan, ya, kemudian ya tidur-tiduran, malas-malasan gitu, atau mungkin melakukan hal-hal yang mungkin gak ada nilainya atau bersifat sia-sia. Ya, tidak seperti itu. Maka membutuhkan ilmu. Ibadah harus didasari dengan ilmu agar kita lebih ya baik di tahun ini dan lebih maksimal ibadahnya. Maka belajar. Apa yang dipelajari? Ya, tentang hukum puasa, tentang Ramadan, keutamaannya, apa saja amal yang dilakukan, bagaimana hidup Rasulullah SAW, kehidupan Rasul di waktu bulan Ramadan bersama Al-Quran, ya, dan yang lainnya. Ini perlu dipelajari ilmu. Yang ketiga tentunya secara ya kesiapan fisik kita, jasmani kita, ya, jaga kesehatan, berdoa kepada Allah untuk diberikan kesehatan, ya, keselamatan, tentunya dengan menjaga ya pola hidup, pola makan yang benar, ya, karena sesungguhnya ya tubuh kita, jasad kita, jasmani kita inilah yang menjadi ya kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak sehat, bagaimana akan maksimal beribadah? Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan kita sehingga mendapatkan kesempatan untuk ya bersua dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban ini, di penghujung Sya'ban ini, dan ya berikan kemuliaan kepada kami untuk sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat,
aman dan mendapatkan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Demikian, wallahu alam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga ini bisa menjadi reminder atau pengingat buat kita semuanya agar bisa bersiap menyambut Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Betul ya Ustaz ya? Nah, sahih. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz. Baik, mohon izin Ustaz, kita menuju ke penanya yang pertama, Nah, yaitu dari Ibu Ayunda Mojokerto. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Pertama, Waalaikumsalam semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Allahumma amin. Ibu, keluarga, semua kaum muslimin begitu juga hendaknya. Amin, amin. Ya, syukuran atas tulusan doanya. Nah. Iya. Ustadz, saya ingin menanyakan perihal sholat tarawih. Nah. Beberapa tahun ini, saya dan juga suami rutin sholat tarawih di salah satu masjid. Nah, namun masjid tersebut melaksanakan sholat tarawih itu 4-4-3. Nah, baru-baru ini kami mendengar salah satu kajian dari Ustadz Syafiq yang menyebutkan salah satu hadis Nabi bahwa Rasulullah itu sholat malam 2 rakaat. Yeah. Nah, kami ini baiknya Ustadz, apakah lebih baik kami mencari masjid lain, masjid sunnah lain yang mengerjakan sholat tarawih 2-2, atau kami tetap 4-4-3 tuh enggak apa-apa gitu. Okay. Itu Ustadz. Yeah. Lalu kalau misalnya biasanya di 10 malam terakhir itu masjid tempat kami biasa sholat itu mengadakan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini berjamaah Ustadz. Nah, yang saya tanyakan lagi, apakah kami yang sudah selesai sholat tarawih itu boleh mengikuti qiyamul lail lagi berjamaah atau tidak perlu Ustadz? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Ya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tafadhol Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Ayunda ya. Ya. Di Mojokerto. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Perihal masalah salat tarawih yang 11 rakaat ya, 4 rakaat pertama yaitu 1 salam ya, dia 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian baru 3 rakaat witirnya. Ya, pendapat ini ada ya di apa namanya itu pendapat yang dikatakan oleh sebagian para ulama ya, berdasarkan hadis ya, pemahaman mereka terhadap hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menceritakan bahwa Nabi sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya ya bagaimana ya baiknya sholat Nabi dan panjangnya, kemudian sholat 4 rakaat. Nah, jadi dari zahir hadis tersebut ya, mereka yang berpendapat 4 rakaat tadi yang memahami dari zahirnya hadis 4 rakaat kata Aisyah. Ya. Jadi ada pendapat sebagian para ulama. Kan tapi pendapat yang kuat, yang rajih. Jadi pendapat yang bawah itu lemah ya. Yang lebih kuat pendapat itu ya 2 rakaat. Kenapa demikian? Pertama, Nabi ditanya tentang salat malam, beliau mengatakan mathna. 2 rakaat. Ya. Fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli wahidatan yutir biha atau kama qala. Salat malam itu 2 rakaat. Kalau kalian khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah sebelum waktu subuh 1 rakaat sebagai witir ya, penutup. Nah, lalu kalau kita melihat juga salat Nabi SAW di waktu ya malam pertama, kedua dan ketiga, itu beliau salat 2 rakaat. 2 rakaat diikuti para sahabat. Kalau kita melihat juga bagaimana salat di zaman Umar bin Khattab ya, beliau hidupkan dan menjadi imam Ubay bin Ka'ab, salat juga 2 rakaat. Ini mereka memahami bahwa salat malam itu 2 rakaat. Ya, begitu amalan Rasul, begitu juga ya sabda Rasul, dan itu juga amalan para sahabat. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Aisyah tadi 4 rakaat? Jadi
Para ulama menjelaskan maksud perkataan Aisyah 4 rakaat, 4 kemudian 4. Maksudnya antara dua rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua itu tidak ada jedanya. Artinya ya beliau langsung berdiri. Selesai salam 2 rakaat ya diri lagi. Ya setelah salam tadi untuk 2 rakaat yang selanjutnya. Jadi seolah-olah karena tidak ada jeda waktunya, hanya dengan salam saja, seolah itu menjadi 4 rakaat yang bersamaan. Itu maksud dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu pendapat yang kuat dalam hal ini ya adalah pendapat yang mengatakan 2 rakaat. Dan jika ada saudara kita yang melakukan beberapa rakaat ya ini ya mungkin bisa kita ya tolerir gitu ya. Tidak perlu menjadi landasan atau mungkin jadi sebab saling bertikai atau saling mengkritisi ya. Tapi sampaikan saja. Jadi yang lebih utama, yang lebih afdal, yang rajih itu lebih kuat adalah 4 salat 2 rakaat kemudian witir. Dan witir juga ya ada 2 cara pelaksanaannya, ada 3 rakaat 1 salam dan ada juga ya 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat kemudian tambah 1. Nah, itu berkaitan. Jadi jika ibu mendapatkan mungkin yang mereka salat 2 rakaat itu lebih utama. Nah, wallahu alam. Kemudian di 10 terakhir itu biasa ya ditambah qiyamul lail gitu ya. Ya sesungguhnya qiyamul lail salat tarawih di bulan Ramadan itu ya salat qiyamul lail dinamakan tarawih gitu ya. Di selain Ramadan ya qiyamul lail. Jadi itu sebuah istilah ya. Akan tapi kenapa di sebagian masjid atau kalau kita melihat juga di tanah suci gitu Makkah dan Madinah dan sebagian negeri Islam di mereka 10 terakhir itu ya menambah salat ya. Jadi salat mungkin di awal waktu setelah Isya ya, kemudian nanti di sepertiga malam terakhir sebelum sahur mereka salat lagi. Nah, tujuannya adalah agar lebih maksimal ya mengisi malam tersebut dengan salat ya, untuk ya mudah-mudahan dengan seperti itu meraih keutamaan malam yang namanya Lailatul Qadar. Jadi itu tujuannya. Lalu bagaimana bagi kita yang telah salat di awal waktu atau setelah Isya, kemudian ternyata di sepertiga malam terakhir ya mendapatkan juga jamaah salat lagi. Apakah boleh diikuti salatnya? Boleh. Ya, boleh diikuti, tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi jika telah witir di awal waktu, nah tolong diperhatikan ini, jika telah melakukan witir di waktu atau setelah Isya, kemudian sampai selesai sholat tarawihnya telah witir, maka di malam atau di penghujung malam qiyamul lail tadi tidak lagi melakukan witir, cukup witir yang pertama karena tidak ada dua kali witir dalam satu malam. La witrani fil lail, kata Nabi SAW, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ayunda. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, Bapak Rafli dari Bogor. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya satu saja. Ya, jadi gini Ustadz, mau bertanya mengenai makna ayat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, kan kita tahu ya bahwa tiap muslim dan muslimah itu sebaik apapun pasti dia pernah berdosa gitu. Nggak mungkin maksum, nggak pernah berdosa. Yang mau saya tanyakan, apakah berarti orang yang beribadah kemudian dia tetap melakukan dosa-dosa gitu, baik dosa besar maupun dosa kecil, itu amalannya otomatis ditolak atau seperti apa gitu? Soalnya berat juga gitu Ustaz. Kalau misal udah ibadah tapi nggak boleh sama sekali maksiat sama sekali seumur hidup itu sangat berat. Gitu. Mohon penjelasannya mengenai tafsir ayat ini. Itu aja Ustaz, jazakallah khair. Baik. Terima kasih kepada Pak Rafli ya di Bogor, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Seputar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Yang artinya ya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ya dari orang-orang yang bertakwa.
Ya, jadi poin pertama yang harus kita pahami bahwa ada amalan yang diterima, ada amalan yang tidak diterima. Dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan orang-orang yang bertakwa. Amalan orang yang bertakwa dijelaskan oleh para ulama, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan adalah amalan orang-orang yang ya tulus dalam beribadah, artinya ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini amalan orang yang bertakwa. Itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat diterimanya ibadah, yaitu keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul. Maka orang-orang yang riya tidak terima ibadahnya, atau berbuat syirik, ya batal amalannya. Orang yang berbuat bid'ah, beramal tapi hanya perasaan, ikut-ikutan, ya nggak berlandaskan ya sunnah Nabi, nggak diterima ibadahnya, hanya dapat capeknya saja, letih, ya energi habis, ya tenaga dan juga mungkin biaya untuk melakukan suatu ibadah, tapi sia-sia amalannya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi para pemirsa rahimakumullah, yang harus menjadi perhatian kita bagaimana ibadah itu bisa diterima, bukan hanya sekadar bagaimana kita bisa beribadah. Saya ulangi, yang menjadi perhatian utama kita bukan hanya sekadar beribadah, tapi bagaimana ibadah itu diterima. Nah, wasiat Ali bin Abi Thalib sungguh sangat indah sekali, ya, liyakun ihtimamuka biqabulil amal asyad min ihtimamika bil amal nafsi. Hendaklah perhatianmu terhadap diterimanya ibadah atau amalanmu lebih besar dari perhatianmu terhadap ya sekadar beramal. Ini poin yang perlu diperhatikan. Lalu apakah maksud orang bertakwa? Itu orang yang tidak berdosa? Tidak ada. Itu malaikat yang tidak berdosa. Ya, malaikat. Ya, oleh karena itu Nabi SAW, ya, tatkala para sahabat ya mengutarakan kondisi mereka, ya Rasulullah, kami kalau duduk di majlis engkau ya Rasulullah, seolah-olah kami itu melihat surga di hadapan kami. Ya, ingat akhirat. Ya, ingat akhirat. Lupa kenikmatan dunia dan segala kemewahannya. Tapi begitu kami pulang kembali ke rumah, bergaul dengan anak-anak, ya keluarga, kami ya melupakan sebagian yang kami dengar. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW, seandainya kalian ya terus-menerus seperti kondisi kalian di hadapanku, di majelisku, maka akan turun malaikat berjabat tangan dengan kalian. Berarti kalian orang-orang yang suci, gitu ya. Tapi ya itulah kondisi. Sementara sahabat orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak berdosa. Ya. Tapi tentu orang bertakwa adalah orang yang ya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, mereka bergegas, bersegera bertaubat kepada Allah. Tidak terus-menerus dalam keadaan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus dalam keadaan berbuat dosa. Terjerumus, mereka segera bertaubat. Mereka tinggalkan dosa-dosa besar dengan bertaubat. Mereka memperbanyak beramal untuk ya dihapuskan kesalahan-kesalahan dosa kecil mereka. Itu orang bertakwa, bukan orang yang tidak berdosa. Jadi syarat diterima ibadah itu bukan syaratnya orang yang melakukan tidak berdosa, bukan itu. Nah, tapi adalah bagaimana keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi. Bila seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, dia bersegera bertaubat, ya, bertaubat dari semua dosa besar dan kecilnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya kita Bapak Rafli dari Bogor. Dan kita menuju ke penanya berikutnya, yaitu Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah, ya silakan Ibu, satu pertanyaan saja. Ya, begini, di tempat kami itu setiap Ramadan suka diadakan tadarus Al-Quran. Semuanya itu ibu-ibu ya di majelis.
satu persatu gitu ada yang salahnya dibenarkan, tajwidnya dan segalanya gitu dibetulin sama ustadz gitu. Cuman ini harusnya bagaimana? Apakah harus mencapai target 1 bulan 1 Quran atau 30 juz atau bagaimana Ustaz? Atau harus ditadaburi gitu? Kalau mungkin ditadaburi itu mungkin akan agak lama gitu. Mohon Ustaz bagaimana sebaiknya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis di Bandung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga kita semua ya diberi taufik, kemudahan, pertolongan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan nantinya jika kita bersuah dengan Ramadan. Allahumma baik. Berkaitan dengan pertanyaan yang diutarakan Ibu Iis, ya bahwa di bulan Ramadan ya itu kebiasaan ya sebagian jamaah masjid tadarus, jadi mempelajari Al-Quran, dibaca, kemudian ada yang memperbaiki bacaan ya. Dan ini hal yang bagus, yang baik ya, kesempatan yang mulia ya tatkala kita baca Al-Quran, kemudian ada yang memperbaiki bacaan kita. Ya, ada di sana mungkin ya membaca Al-Quran, kemudian silih berganti baca Al-Quran, yang lain mendengar kemudian mentadabur apa yang dibaca, atau seorang ya dia membaca Al-Quran secara ya individu atau mungkin di rumah bersama anaknya, ya istrinya gitu ya. Ya ini hal yang baik ya. Memperbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran ya. Tentunya termasuk dalam hal ini mungkin ya mempelajari Al-Quran, membaca kemudian dijelaskan maknanya agar kita memahami ya isi kandungan dari Al-Quran. Apakah harus tercapai target? Ya, kita katakan bahwa fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kita. Ya, kondisi kita tidak sama. Ya, seorang yang mungkin bacaan Al-Qur'annya masih banyak yang perlu diperbaiki, maka dia manfaatkan kesempatan Ramadan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Seorang yang dia mungkin ulama yang paham begitu baca Al-Quran, dia memahami bahasa Arab dan bisa mutalaah, membaca kitab-kitab tafsir, maka tentunya menggabungkan antara dia baca Al-Quran dan mentadabur itu yang lebih utama. Tapi kalau kita yang awam, kita tidak memiliki ya ilmu alat yang cukup untuk mentadabur Al-Quran, maka kata para ulama lebih utama memperbanyak baca Al-Quran. Karena dikhawatirkan nanti begitu kita berusaha memaksakan di mentadabur Al-Quran dan kita tidak memiliki keahlian dalam mentadabur, bila bisa-bisa ya terjatuh kepada kesalahan dalam memahami makna ayat tadi. Maka dalam kondisi seperti ini ya perbanyak membaca Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Perhatikan ya panjang pendeknya, makhrajnya. Nah, seperti itu. Kalau ya juga menggunakan mungkin terjemahan Al-Quran untuk membantu ya memahami sedikit terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran tadi, itu hal yang bagus. Jadi intinya tidak mesti harus ditargetkan begini harus selesai, sementara ada hal-hal yang lebih utama diperbaiki. Jadi melihat kondisi dan keadaan seseorang ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iis asal Bandung. Dan kami izin untuk membacakan pertanyaan dari website kami Ustaz, yaitu dari Abu Ahnaf. Assalamualaikum Ustaz, Ana pernah melakukan praktek riba dan Ana takut ketika mendengar kata Allah melaknat para pelaku riba. Mohon Ustaz jelaskan tentang maksud dari kata laknat. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih terhadap pertanyaannya ya. Tatkala kita mendapatkan sebuah ancaman terhadap pelaku dosa dan kemaksiatan, mungkin dilaknat atau di dunia mendapatkan sanksi gitu ya, sampai mungkin ya dirajam, dipotong tangan gitu ya, dicambuk, atau di akhirat mendapatkan sanksi, masuk neraka, kemudian dapat laknat, dimurkai Allah, tidak dilihat oleh Allah. Ini semua sebagai tanda indikator bahwa dosa tersebut dosa besar dan pelakunya ya terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar.
Jadi laknat artinya ya at-tardu min rahmatillah. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makan riba? Orang yang betul-betul telah ya memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang mampu memerangi Allah dan Rasulnya? Nah, Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Ya, halallahu al-bay' wa harrama riba. Nah, dan wadharu ma baqiya min riba, tinggalkan sisa-sisa dari riba tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelaku riba ya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dilaknat yang makannya, yang memberi, dan yang tolong menolong dalam hal yang demikian itu. Maka ini semua ya mendapatkan ancaman dari laknat tadi. Maka cukuplah bagi kita ini sebagai teguran atau ancaman yang bila didengar oleh orang-orang yang di hatinya masih ada ya cinta kepada Allah, keimanan, maka dia akan sadar dan bertaubat bahwa riba adalah petaka. Ya, tidak akan menambah keberkahan. Sebanyak apapun harta dengan cara yang riba, maka akan membawa petaka, bukan keberkahan. Dari aslinya laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kita jauhkan, kalau seorang jauhkan dari rahmat Allah, siapa yang akan mendatangkan rahmat kepadanya? Enggak ada. Nah, siapa yang dihinakan oleh Allah, siapa yang akan memuliakannya? Mayuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang yang dihinakan oleh Allah, enggak ada yang bisa memuliakan dia. Nah, demikian Allahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Dan kita menuju ke penanya berikutnya, yaitu Ibu Misreni dari Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya, satu pertanyaan saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini loh Ustadz, tentang zikir habis sholat. Nah. Kan saya itu dalam itu ya perjalanan itu mau jamak sholat gitu ya. Nah itu kalau sholat duhur itu saya tarik ke sholat asar itu kan 1-2 kali salam gitu ya Ustadz ya. Pertama itu sholat duhur dulu, terus salam, kemudian sholat lagi, diri lagi, sholat asar, salam gitu ya Ustadz ya. Maksudnya itu sholat ibu ini menjamak sholat ya? Iya. Dalam keadaan musafir, ya? Iya, saya berjalan dari Lampung menuju Sukabumi. Iya. Itu kan perjalanannya itu jauh gitu ya Ustadz. Nah, itu saya jamak gitu. Itu salah apa benar kalau kayak gitu itu? Terus kemudian zikirnya itu gimana gitu? Apa masih tetap aja kayak yang itu apa harus diulang 2 kali gitu ya Ustadz? Iya. Nah. Terus kemudian kan saya ketinggalan sholat itu kan sholat duhur sama sholat asar, sholat maghrib sama sholat itu isya. Kalau seandainya saya nggak ketemu sholat asar, saya ketemunya itu sholat isya di kapal itu ya. Itu gimana jawabnya itu ya Ustadz ya? Iya. Nah itu aja Ustadz, mohon tausiahnya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Misreni ya di Lampung. Barakallahu fiik ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Yang pertama tentang masalah menjamak ya, bahwa dari Lampung ke tempat yang tadi jauh ya butuh waktu. Nah, maka tentu bagi musafir ya boleh menjamak, bahkan ya yang demikian itu adalah hal yang diperintahkan untuk menjamak atau mengqasar ya. Fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsur minas shalah. Apabila kalian dalam satu perjalanan, maka tidak ada masalah untuk mengqasar salat. Nah, yang 4 rakaat menjadi 2 ya. Dan bisa juga menjamak. Ya, zuhur dijamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya, ya. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun urutannya ya tetap didahulukan ya salat ya sesuai dengan urutannya. Jika kendati salat jamak takhir ya, jamak takdim, jamak takhir itu
itu hanya statusnya apakah dilakukan di waktu yang pertama atau yang kedua. Kalau yang zuhur dengan asar di waktu sholat zuhur, maka dinamakan takdim dahulu. Jika keduanya dilakukan di sholat asar, nama takhir. Ya, tapi tetap susunannya atau urutannya sama. Jadi zuhur dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu baru 2 rakaat sholat asar. Nah, ini jika seandainya telah memulai perjalanan. Ya, memulai perjalanan. Tapi bagi seandainya telah masuk waktu, kemudian kita baru melakukan perjalanan, maka sebaiknya dalam hal ini adalah kita menjamak dulu, tapi belum diqasar karena belum berjalan. Ya, di zuhur. Nah, jadi kita sholat zuhur dan setelah itu akan berjalan. Dan ini butuh waktu mungkin baru sampai maghrib sampai satu tempat, dan itu sulit untuk berhenti. Ya, maka dalam hal ini begitu sholat zuhur 4 rakaat, maka sholat jamak asar 4 rakaat karena belum safar. Nah, tapi bila telah dalam perjalanan, maka boleh mengqasar dan boleh menjamak. Ya, qasar seperti tadi, zuhur dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu qomat asar 2 rakaat. Bagaimana dengan zikirnya? Apa 2 kali zikir? Zikir untuk zuhurnya, zikir untuk asar tidak, cukup hanya 1 kali. Ya, jadi setelah menyelesaikan sholat 2 rakaat asar tadi, ya baca zikir seperti yang dilakukan ya setelah setiap selesai sholat fardu. Nah, jadi begitu tata cara yang harus dilakukan. Kemudian tadi tentang bagaimana seandainya dalam perjalanan nggak sempat sholat, mungkin zuhur, asar, maghrib, isya baru sampai di kapal gitu ya. Pertama diusahakan bagaimanapun sholat tepat waktu, jangan sampai ditunda habis waktunya. Jadi yang bisa dijamak antara maghrib dengan isya, asar dengan zuhur dan asar. Ya, tapi seandainya dalam kondisi tertentu tidak sempat, maka tetap sholat yang belum dikerjakan dijamak. Berarti ibu memulai sholat dulu zuhur dulu, kemudian setelah itu asar, itu baru maghrib, isya. Ya, jangan ditunda lagi sampai untuk hari esoknya. Nah, jadi begitu. Tapi intinya poin yang pertama yang harus perhatikan, jangan sampai tidak sholat kemudian waktu telah habis gitu ya. Jadi diusahakan waktu sholat pada waktunya dan dijamak pada waktunya. Nah, jangan dijamak sampai keluar waktunya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Misreni Lampung. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu Bapak Soleh Haji dari Bengkulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak, pertanyaannya satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa saum yang terbaik itu adalah saum yang banyak berzikir. Nah, pertanyaannya adalah jenis zikir dan berapa banyaknya atau lamanya yang lamanya berzikir yang dimaksud dengan hadis tersebut, Ustaz. Nah, untuk witir di sholat Ramadan itu apakah disunahkan setelah tanggal 15 Ramadan, Ustadz, pembacaan kunut witirnya begitu? Apakah ditentukan setelah tanggal 15 Ramadan sunahnya? Ini kan Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Soleh Haji di Bengkulu, yang ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang hadis bahwa puasa yang terbaik adalah yang banyak berzikir, atau orang yang puasa yang banyak berzikir. Ya, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, ayyu shaimina aktsaruhum ajran? Siapakah orang-orang yang berpuasa yang banyak pahalanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, yang banyak
ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya ibadah itu disyariatkan adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka mengagungkan Allah. Maka ya sudah ya merupakan suatu kemuliaan bila dalam beribadah memperbanyak zikir, maka itu adalah hal yang paling besar keutamaannya, paling banyak pahalanya. Lalu apa zikir yang maksud di sini? Yaitu mutlak. Mutlak. Baik di sini mencakup zikir yang kita lakukan setelah mungkin salat fardu, berzikir, atau zikir di pagi dan petang hari, atau zikir dalam setiap kondisi dan keadaan, zikir yang mutlak ya, tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Nah, kalimat tauhid, tahlil, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, 2 kalimat yang dicintai Allah, ringan dalam ucapan, berat timbangan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Ya, kemudian ya dalam selama berpuasa berzikir pada Allah subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, beristighfar ya. Ini semua masuk ke dalam makna zikir tadi. Tentu yang paling utama zikir diucapkan dengan lisan dan hati memahami apa yang diucapkan tadi. Nah, itu harus digabungkan. Jadi tidak ada batasannya. Semakin banyak maka semakin utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Masalah witir ya. Apakah witir, dalam witir itu ya kan kunut ya, di witir itu apakah hanya ya di pertengahan di pertengahan Ramadan saja atau boleh dari awal? Ya, emang ini dijelaskan sebagian para ulama ya, bahwa kita melihat ya pada dasarnya dalam witir itu disunahkan berdoa. Tapi sebagian para fuqaha ya memberikan penjelasan bahwa ya diutamakan setelah separuh dari Ramadan tersebut sampai akhir disunahkan untuk berwitir atau disunahkan berdoa dalam witir tadi. Karena hari-hari atau malam-malam ya semakin berakhir Ramadan mendekati 10 terakhir, yaitu malam-malam yang sangat mulia ya, diharapkan di sana malam Lailatul Qadar, maka diutamakan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doanya lah doa di waktu berwitir tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Aji. Dan kita menuju ke penanya melalui website Ustaz. Nah. Dari saudara Kurnia Nurfadilah atau saudari. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya. Nah. Saya sekarang sedang belajar istiqomah, namun saat meminta ampun kepada Allah, saya selalu merasa tidak pantas karena selalu merasa memiliki dosa, Ustaz. Lalu sikap seperti ini apakah pantas gitu? Ya. Sebagai seorang hamba, barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Semoga ya Kurniatul. Ya, semoga yang bertanya dirahmati Allah dan dikaruniakan ya istiqomah. Pertama perlu dipahami bahwa kita dituntut untuk ya selalu memohon kepada Allah keistiqomahan. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis banyak memohon kepada Allah waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini poin yang pertama. Jadi memperbanyak permohonan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan itu dimulai dari hati yang diteguhkan, hati yang ya istiqamah di atas perintah Allah, tauhid, keimanan dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, istiqamah juga harus dipelajari, harus ada ilmunya. Karena hakikat istiqamah kata Imam Ibnu Rajab melaksanakan perintah Allah lahir batin, ya, dan meninggalkan larangannya lahir batin. Nah, bagaimana seorang bisa melaksanakan perintah dia tidak mengetahui apa yang diperintahkan? Bagaimana seorang bisa meninggalkan larangan dia tidak mengetahui apa yang dilarang? Ya, kaifa yattaqi man la ya'rifu madza yattaqi. Begitu kata para ulama. Bagaimana orang bertakwa dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang ditinggalkan. Jadi harus belajar. Nah,
Kemudian begitu telah kita berusaha belajar untuk istiqomah, ya terus memohon kepada Allah. Ya, adapun tadi ya perasaan saya tidak pantas, ya mungkin selalu merasa banyak dosa, ini was-was dari syaitan. Ini syaitan berusaha untuk menghalangi kita untuk berbuat baik atau istiqomah. Maka jangan diladeni ya itu bisikan yang seperti itu. Jangan diladeni, terus beramal. Ya, karena makna ya atau bisikan yang seperti ini akan menanamkan ya sifat pesimisme dalam hidup. Kita harus optimis, ya. Kita harus optimis. Keistiqomahan bukan berarti orang tidak berdosa, ya. Karena kalau tatkala kita bicara tentang masalah dosa, yang tidak berdosa malaikat. Selama itu manusia berdosa, gitu ya. Nah, berdosa bukan kesalahan, ya. Tentunya berbeda tingkat kesalahan atau mungkin ya persentase kesalahannya. Tapi yang jelas bukan orang yang istiqomah itu orang tidak berdosa sama sekali. Karena tidak mungkin hal itu terjadi. Ya. Kenapa? Kalau begitu terjadi berarti malaikat bukan lagi manusia. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan semoga hal ini menjawab pertanyaan dari saudari Kurnia Nur Fadilah. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu Ibu Eis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan saja. Maaf Pak Ustadz, saya izin bertanya. Di bulan Ramadan itu bisa pijah pakai uang atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi ditanyakan tentang masalah fidyah ya, apakah boleh dengan uang dan boleh dengan ya makanan. Ya, diperbolehkan, tapi tentu sesuai dengan ya jumlah ya nominal makanan yang yang biasa diberikan, yang standar gitu ya. Jadi bisa, tapi alangkah baiknya dalam bentuk ya makanan, ya bentuk makanan dan bukan siap saji gitu ya, lengkap dengan yang lainnya, minuman, dan juga kalau mungkin ditambah dengan buahan ya itu lebih baik. Nah, tapi kalau jika itu tidak memungkinkan dengan membayar dengan dibentuk uang, ya bisa, ya tidak ada masalah dalam hal ini. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya dan semoga hari ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Eis Bandung. Dan kita menuju ke pertanyaan dari website lagi Ustaz, yaitu ada Teguh Ananda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah saya selalu ketakutan, saya mau bertanya apakah selalu ketakutan akan mati, apalagi saya sadar dosa saya sungguh banyak, apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Ya, selama seseorang sadar bahwa dia akan mati dan dia menyadari bahwa dia banyak dosanya, berarti kan belum siap untuk menghadapi kematian. Ini tentunya adalah nikmat yang harus ya disyukuri. Karena banyak orang tidak sadar. Dia yakin mati tapi tidak sadar bahwa dia itu ya belum siap untuk mati. Oleh karena itu, selama seorang itu sadar dia akan ya ajal akan datang dan dia tidak tahu di mana ajal itu dan kapan, cepat atau lambat, maka inilah yang harus menjadi motivator bagi dia. Ya, motivasi dia untuk beramal, mempersiapkan bekal, ya. Mempersiapkan bekal yaitu ketakwaan, bertaubat dari dosa-dosanya, mengembalikan mungkin hak orang lain, ya, hak kepada pemiliknya, ya, minta maaf kepada orang yang pernah dizoliminya, ya, dan memohon keistiqomahan kepada Allah. Jadi bukan sekedar ya khawatir atau takut terhadap kematian kemudian tidak ada perubahan dalam hidup. Bukan itu tujuan dari mengingat kematian. Tujuan mengingat kematian itu adalah agar kita sadar, bersegera bertaubat kepada Allah. Karena semua akan mati. Gak ada yang kekal di dunia ini. Yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, ya wanita, laki, sama semua, gak ada. Ya, seperti itu. Dan kita tidak tahu. Maka selama
ya kematian itu menjadi terus pikiran kita, maka kita akan bersiap untuk menghadapi hal itu. Rasul mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Ya, perbanyak mengingat kematian yang menghancurkan semua kelezatan. Nah, seperti itu. Maka juga disyariatkan untuk menziarahi kubur, tujuan mengingatkan kematian. Fa innaha tudzakkirukal akhirah. Seperti itu, mengingat kematian. Mengingatkan kepada akhirat, kematian, ya, ziarah kubur. Jadi ya, hal yang bila muncul di hati kita kekhawatiran pada kematian itu hal yang baik, maka diiringi dengan ketaatan. Ya, bukan hanya terus ya pesimis, takut terus menerus lalu tidak berbuat, tidak. Takut yang bermanfaat itu takut yang membendung seorang dari kemaksiatan kepada Allah, ya, dan juga di waktu yang sama mendorong seorang untuk menyelamatkan dirinya dari hal atau mara bahaya atau sanksi atau azab dari Allah dengan melakukan ketaatan. Itu takut yang bermanfaat. Ya, bukan takut yang membuat seorang pesimis. Itu jelas tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Dan kita menuju ke pertanyaan berikutnya Ustaz, yaitu dari Ibu Winarsih. Apakah orang yang mengirim doa dengan cara yasin dan tahlil untuk orang yang telah meninggal itu termasuk perbuatan dosa? Barakallahu fikum. Terima kasih ya. Pertama yang harus kita pahami, di dalam kita melakukan suatu ibadah dan ketaatan, harus dipastikan bahwa amalan itu ada landasan dan tuntunannya. Ya, ini harus diperhatikan. Membaca Al-Quran bagus, berdoa itu bagus, tapi tata caranya harus dipastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, dalam masalah mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal, ini memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ya, kalau madhab Imam Syafi'i, ya, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, artinya seorang itu tiada lain, ya, seseorang kecuali hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi Imam Syafi'i madhabnya mengatakan ya, hal tidak disyariatkan dengan cara seperti itu. Ya, kecuali dalam ibadah yang ada tuntunannya. Seperti ya kalau berdoa sampai ya, karena Allah menjelaskan tentang sifat orang beriman yang datang setelah kaum Muhajirin wal Ansar. Mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladzina sabaquna bil iman. Ya. Seandainya tidak sampai ya tidak ada arti berdoa gitu ya. Kemudian kita berdoa mendoakan saudara kita ya, dimudahkan jawaban terhadap terhadap mungkar wa nakir, pertanyaan mungkar wa nakir, ya, diteguhkan hatinya, dilapangkan kuburannya, mendoakan kedua orang tua sampai. Begitu juga bersedekah, ya, bersedekah sampai. Ya. Begitu juga menghajikan orang yang tua atau saudara yang belum haji sampai gitu. Dan seperti itu. Adapun mengeneralkan hukumnya sehingga semua ibadah setiap ayat dihadiahkan, bacaan ini dihadiahkan, baca Al-Quran dihadiahkan. Ini ya lihat kalau para ulama yang lebih utama dalam hal ini adalah mendoakan. Nah, kemudian mengkhususkan bacaan Yasin. Ini yang kita lihat di sebagian tradisi masyarakat kita. Kenapa dikhususkan Yasin? Malam Jumat khusus Yasin, yang meninggal khususkan Yasin. Hadis yang menjelaskan Iqra ala mautakum Yasin tidak sahih. Ya, hadis menjelaskan Iqra ala mautakum Yasin, ya, bacakan kepada saudara-saudara yang meninggal itu Yasin, tidak sahih. Maka kenapa kita mengamalkan hadis yang tidak sahih? Mengkhususkan malam Jumat. Kenapa dikhususkan malam Jumat? Enggak ada keutamaannya. Nah, jadi tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu, mengkhususkan di siangnya dengan sholat tertentu atau puasa tertentu, enggak ada. Jadi tinggalkan ya hal-hal yang tidak ada tuntunannya dan lakukanlah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Ya, permasalahan apakah ada berdosa, ya perlu diperhatikan. Kalau mungkin sebatas kejahilan, ikut-ikutan yang mudah-mudahan. Tapi kalau dia mengetahui bahwa itu tidak ada tuntunannya, kemudian dia memberanikan diri untuk melakukan hal yang tidak ada tuntunannya, ya dia berdosa dari sisi menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya, lalu mungkin mengatakan, loh, kamu baca Al-Quran masa dosa, Ustaz?
Ya, Allah tidak mengazab karena dia baca Al-Quran, mengazab karena menyelisih sunnah Nabi. Nah, diazab karena menyelisih sunnah Nabi. Begitu sebagian dijawab oleh para ulama salaf ya. Emangnya berdosa baca Al-Quran? Enggak. Ya, tapi berdosa tak menyelisih sunnah Nabi. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dari sesi kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV yang berkenan untuk mendengarkan dan juga menyimak acara kami hingga akhir acara. Dan kami kembali mengingatkan bahwa insya Allah selama bulan Ramadan akan ada info perubahan jam tayang yang akan terkhusus di program live interaktif Fatwa TV kali ini. Dan kemudian adapun untuk program live interaktif keutamaan doa dan zikir untuk hari tetap pada hari Selasa, namun yang berubah hanyalah jamnya saja. Yang awalnya jam 8 malam kita rubah menjadi jam 4 sore. Kembali lagi kami ingatkan, insya Allah akan ada perubahan jam tayang program live interaktif di bulan Ramadan mendatang. Dan kami juga kembali mengajak kepada seluruh para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk berta'awun bersama-sama dalam kebaikan dakwah ini melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan semoga setiap amal dan juga harta yang Anda semuanya keluarkan bisa bernilai ibadah untuk Anda semuanya. Dan kami juga mengajak para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV untuk mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan juga www.dewanfatwa.com. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami.